Saya suara pakai handphone, gambar pakai komputer. Nah, di dalam otak itu ada 2 organ yang sangat penting, yaitu cerebrum atau otak besar dan cerebellum atau otak kecil. Dan ini menentukan ukuran kepala kita. Dan ini berpengaruh terhadap intelektual seseorang. Perkembangannya kalau ini terganggu, tentu contoh-contoh bayi yang terganggu akibat pengaruh gizi atau pengaruh infeksi atau lingkungan, itu salah satunya adalah lumpuh lunglai atau bahasa kedokterannya disebut cerebral palsy. Kalau ada yang seperti itu, kasihan sekali karena dia meskipun dia hidup, tetapi dia seperti vegetatif atau seperti tumbuhan. Dia tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, berpikir, mungkin matanya hanya bisa buka-buka saja, tapi tidak bisa mengutarakan apa pikirannya. Jadi kasihan, karena gangguan saat berada di dalam perut. Sekarang kita ngomong masuk ke dalam teori gizinya. Kebutuhan gizi pada kehamilan itu memang meningkat, tapi tidak banyak. Mulai dari yang disebut trimester pertama itu 3 bulan pertama ya. Kehamilan itu kalau dibilang trimester, jadi tri itu 3, mester itu semester. Semester itu 3 bulan. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Nah, 9 bulan disebut hamil genap. 9 bulan 10 hari. Nah, trimester kedua meningkat karena ada pertumbuhan pada kehamilan 14 sampai 28 mingguan. Trimester ketiga 28 minggu sampai 9 bulan. Jadi untuk pertumbuhan otak, saraf di bulan terakhir itu, ya di bulan terakhir itu perlu makan agak lebih banyak. Jadi cuma 4 kali sehari kan biasanya 3 kali sehari. Jadi nambah sekali porsinya. Kenaikan berat badan total itu sepanjang kehamilan itu diharapkan antara 10 sampai 15 ini, ringnya seperti itu. Jadi kalau kurang ini berbahaya, kalau kelebihan juga berbahaya. Ya, kalau kurang berarti kurang gizi, kalau kelebihan tadi kelewat gizi. Ya, ada penyakit-penyakit tertentu itu nanti. Nah, jadi ini kebutuhan harian untuk protein, zat besi, dan kalsium. Apakah yang menyusui ini bisa dilihat nggak ya? Yang menyusui bisa dilihat juga ya Bisa, gambarnya? bisa Pak. Oke, jadi kita maksudnya, ini contoh, ini tulisan ini, kalau protein ini perlu 44, ya 44 gram. Jadi kalau ibu hamil ini perlu nambah 30 dari 44. Kalau menyusui perlu tambah 20. Ya, itu aja artinya. Kalau zat besi, dan nanti saya akan kasih tahu apa yang mengandung protein, apa yang mengandung zat besi, apa yang mengandung kalsium. Nah, ini hanya gambaran bahwa ibu hamil itu perlu, tapi tidak langsung sebanyak-banyaknya ya. Ini kalau 30, ini 44. Ya, jadi tambah 44 dan 30. Ini ibu hamil, ini ibu menyusui. Nah, ini kalau kita agak lebih luas lagi, kebutuhannya kalori pada ibu tidak hamil itu misalkan 2.200 kalori. Pada wanita hamil tinggal nambah 300 kalori aja. 300 kalori itu kira-kira 1 piring memang. Ya. Kemudian menyusu kira-kira tambah, untuk ibu menyusui ini kira-kira tambah 500, 2.700 kalori. Dan seterusnya. Ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ibu hamil dan ibu tidak hamil itu memerlukan peningkatan zat gizi. Ya, yang disebut zat gizi ini adalah nutrien, nutrisi. Ya, nutrisi itu apa saja? Ya, nanti kita akan urai satu-satu ini. Nah, ini lebih banyak lagi. Kalau wanita hamil, jadi ini nambah dari kebutuhan wanita tidak hamil. Ini sama dengan sebelumnya tadi. Nah, kita sekarang masuk ke, karena ada kaitan dengan pertanyaan, pasti ada kalau makan hewan bagaimana, makan non hewan bagaimana, atau vegetarian itu bagaimana.
Ya, mungkin ini pengetahuan tambahan yang saya masukkan. Kalau kita ngomong beras merah, maka proteinnya itu ada nggak? Ada proteinnya. Beras merah 7,45. Jagung berapa? Gandum berapa? Kacang hijau ternyata 23. Yang paling tinggi ternyata kedelai. Jadi kita selalu makan kedelai, tahu, tempe, susu kedelai, soya ya. Nah, itu. Nah, kalau tahu 7,8. Kenapa tahu kok agak rendah? Karena tahu kan diproses tuh. Ya, prosesnya penyaringan tahu itu membuat nilai gizinya menjadi jauh berkurang, terutama seratnya. Seratnya hilang. Kemudian kalau kita bandingkan ini dengan saudara-saudara yang keluarga-keluarga yang belum vegetarian, sapi, babi, ayam. Coba perhatikan kadar proteinnya. Dibandingkan dengan kacang kedelai, kalah. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kalau orang tidak makan daging itu lemes. Nah, lemesnya itu bukan karena kandungan protein atau gizinya, tetapi karena proses berpikir kebiasaannya. Karena ada paha biasanya, paha ayam, paha sapi. Nah, sekarang tinggal ada tahu, ada tempe. Ya, mungkin itu perasaan, perubahan kebiasaan. Jadi ini pengetahuan yang perlu diketahui. Nah, kita masuk sekarang orang hamil itu kadang-kadang ya tidak semuanya sama. Tanda-tanda awal kehamilan. Contohnya tadi saya katakan amenore. Amenore itu artinya tidak haid. Tapi tidak semua tidak haid itu adalah hamil. Ya, banyak orang tua, kemudian orang yang pakai KB, ada juga yang sudah berkeluarga tapi haidnya tidak teratur, ya, tidak dapat haid. Itu seringkali salah menduga kalau dirinya sudah hamil. Ternyata waktu diperiksa tidak hamil. Kemudian kencingnya makin lama sering kencing. Kenapa? Karena rahim makin lama makin membesar, sehingga kandung kencing yang berdekatan tadi, jadi kalau anatomi rahim itu dengan kandung kencing kan berdekatan, gandeng dia, tetangga langsung tanpa batas. Jadi kalau rahimnya membesar, otomatis kandung kencingnya ketekan, dan itu tanda sering kencing. Kemudian mudah lelah. Kenapa? Karena ada hormon kehamilan. Hormon kehamilan itu namanya progesteron, bukan progesteron, ini salah ketik. Progesteron, pro itu setuju, gestation berarti hamil. Jadi progesteron, hormon yang banyak diproduksi pada saat hamil, namanya progesteron. Jadi ibu itu menjadi mudah lelah, otomatis ibunya istirahat, memang disuruh istirahat. Gitu. Kemudian perkembangan payudara, ya payudara mulai membesar, jadi risikonya ya tambah nyeri, pewarnaannya menjadi tambah gelap karena pengaruh kehamilan. Nah, kemudian ada mual muntah, disebut morning sickness. Kadang-kadang berlebihan, ya tapi wajar-wajar biasanya sampai kehamilan 3 bulan selesai. Kadang-kadang ada yang bau keringat suaminya, ada udah marah-marah. Nah, suaminya diusir, suruh tidur di luar rumah. Ya, pengalaman-pengalaman ibu-ibu ini banyak tentang bau-bauan. Kemudian ini perubahan pada kehamilan trimester pertama. Jadi pada trimester pertama atau 3 bulan pertama itu biasanya sih berat badan itu nambah hanya 1 kilo sampai 2 kilo. Bahkan justru ada yang kebalikan, turun karena pengaruh mual muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadi turun. Kalau turunnya sampai 10% dari berat badannya yang asal itu, tentu perlu infus, diberi makanan lewat infus. Nah, biasanya jarang itu terjadi. Kemudian pada kehamilan pertama, trimester pertama itu banyak terjadi perubahan fisik, ya seringkali sakit pinggang, sakit perut, kemudian mudah marah, ya keluhan umum lah itu, keluhan-keluhan umum. Dan perubahan pada bayi pada minggu pertama, minggu pertama itu pembentukan otak dan susunan saraf. Tadi seperti saya bilang, bahwa di minggu-minggu pertama itu sangat penting. Ya, kemudian minggu kelima pembentukan jantung, minggu keenam pembentukan organ-organ yang lain.
Nah, itu tadi tahayulnya adalah apa benar tanpa makan daging tidak sehat? Sebenarnya alasan apa yang dibutuhkan oleh tubuh atau apa yang diinginkan oleh otak kita kan gitu ya. Jadi berbeda antara kita ngomong apa yang dibutuhkan dengan apa yang diinginkan. Ini saya masuk ke sedikit tambahan vegetarian. Alasan vegetarian itu macam-macam. Ada yang etis, ada yang kesehatan. Orang yang sakit jantung itu pasti disuruh stop makan daging, kurangi, banyakin makan sayur, buah, dan seterusnya. Kemudian ada lingkungan, ada keyakinan, ya, politik, kultur, kecantikan, estetik, ekonomi, dan lain-lain. Jadi alasan untuk vegetarian itu banyak. Tapi saya secara pribadi saya satu religius alasannya, yang kedua kesehatan, yang ketiga etik. Ya, jadi itu semua mempengaruhi saya untuk mengambil keputusan tidak makan hewan. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa hidup itu yang seperti apa? Jadi mulai dari fisik, jadi kita selalu punya fisik, kemudian punya emosi, psikis, punya kognitif atau spiritual atau pengetahuan. Yang disebut sehat, ya hidup manusia yang disebut sehat, itu bukan hanya kekuatan fisik saja, tetapi harus mental, ya mental emosinya bagus, spiritualnya juga bagus. Nah, ini ada tambahannya sebenarnya, sosialnya juga harus bagus. Nah, di lagu Indonesia Raya itu ada bangunlah badannya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Nah, itu dimulai dari mana? Ya, saya pikir tidak salah kalau saya mengatakan dimulainya sejak kehamilan. Jadi ketika ibu-ibu hamil, banyak yang concern atau banyak yang memperhatikan, dan itulah paling penting, karena akarmu asalnya dari situ, tragedi itu. Nah, tubuh itu terdiri dari banyak sel, ya miliar bahkan triliun sel. Saya nggak pernah bisa menghitung. Dan kalau menghitung pun selalu gagal karena terlalu banyak, seperti menghitung bintang di langit. Sel itu merupakan unit dasar yang memberikan bentuk tubuh. Ya, di dalam sel itu ada DNA, ada inti ya. Di dalam inti itu ada DNA. DNA itu yang membawa genetik atau turunan. Ya, ibu bapak kita orang apa, hidungnya mancung, kulitnya hitam, sawo matang, putih, rambutnya lurus, matanya biru, dan seterusnya. Kemudian dari setiap sel itu mempunyai pikiran atau jiwa. Dan kumpulan-kumpulan dari banyak sel tadi itu membentuk pikiran manusia. Jadi artinya apa yang kita dapat makanan, makanan itu kan memberikan makanan kepada sel. Dan sel-sel tadi itu membentuk pikiran. Jadi otomatis apa yang kita pikirkan itu apa yang kita makan. Jadi sumbernya dari situ. Jadi tidak salah ketika pikiranmu yaitu makananmu. Nah, kalau misalkan orang mengatakan eh, pikiranmu tempe, makananmu tempe ya, pikiranmu tempe. Nah, maksudnya bukan penghinaan ke tempe. Nah, sifat-sifat kedelai itu seperti apa? Ya, tenang, tidak rumit, tidak ribut, dan seterusnya. Tapi kalau yang makanannya ayam misalkan, tentu pikirannya ya seperti apa ya. Saya tidak mengejas langsung, tapi itulah hasilnya karena dari analisanya seperti itu. Premis minor, premis mayor menjadi kesimpulan. Dan sel, setiap sel itu regenerasi kira-kira 1 bulan ya, 21 hari sampai 1 bulan. Bahkan kalau sel darah merah itu sampai 120 hari. Jadi setiap sel itu ada umur tertentu. Makanya sekarang ada pengetahuan atau ilmu yang bisa menentukan sebenarnya kita itu umur berapa habisnya. Sel kita itu ada controllingnya yang bisa didetek melalui pemeriksaan DNA. Tapi itu masih belum banyak berkembang.
Ya kita tunggu aja, pasti pada suatu waktu akan ada. Kemudian, ya ini tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap tubuh kita itu mengandung banyak sel. Ini di sini dikatakan 50.000 miliar itu karena sudah nggak bisa menghitung. Karena sekarang sudah bisa ngomong triliun ya, sekarang saya bilang satu tubuh itu bisa bertriliun-triliun sel. Dan setiap hari selalu digantikan sel yang baru. Dan itu artinya perlu makanan. Artinya perlu makanan. Nah, itu sel darah merah setiap hari dilepas 200 miliar. Ini memang benar. Jadi dilepas dari sumsum tulang. Sumsum tulang itu melepaskan sel darah merah. Dan itu perlu energi. Energi berarti perlu makanan. Jadi makanan sel itu apa saja? Ada cahaya, sinar matahari berarti, ada udara, oksigen, ada air, ya ada makanan. Nah, kalau omong makanan berarti banyak variasinya. Ada yang nabati, ada yang hewani. Nah, kebutuhan tubuh itu apa? Yang diperlukan oleh tubuh itu apa? Karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, air. Apakah ada tertulis paha ayam, hati babi, hati sapi? Tidak ada. Tapi yang diperlukan hanya ini, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, air. Nah, sekarang karbohidrat itu dari apa? Nah, kita akan satu-satu nanti. Ini kandungan dalam bahan makanan dalam 100 gram isinya itu apa? Ini atasnya kok nggak bisa hilang sebentar. Jadi kandungan kolesterol yang berasal dari 100 gram bahan makanan yang tertulis. Jadi otak, ini termasuk otak apa saja ya, ini secara general, mengandung 2000 kolesterol. Jadi kalau kita urut dari tulisan ini, kita perhatikan dari tulisan ini, dibandingkan dengan yang dari non hewani, ini sayuran artinya, atau biji-bijian, maka kolesterolnya 0 dibandingkan dengan kalau berasal dari hewani. Ini kan semua hewan, otak, kuning telur, ginjal, telur ikan, hati, mentega, tiram, udang, jantung, kepiting, keju, babi, sapi, ayam, ikan. Nah ini nanti bisa dibandingkan. Ini saya nyari dari buku tentang gizi, nilai gizi dari 100 gram itu isinya apa. Dan saya dapat bahwa yang berasal dari non hewani itu kolesterol itu 0. Oke, jadi pengetahuan tadi kita bawa ke dalam nutrisi penting dalam kehamilan. Nutrisi penting dalam kehamilan itu ada namanya asam folat. Ya, asam folat ini yang sering kali kita para kaum vegetarian menjadi bulan-bulanan orang-orang yang non vegetarian. Apalagi kalau dokternya non vegetarian, maka disaranin yang aneh-aneh. Nanti kita akan tahu. Kemudian zat besi dan zinc. Ya, ini pada trimester pertama kita perlu ini. Nah, ini kita lihat asam folat banyak di mana. Jadi kita jangan sampai merasa rendah diri atau merasa kurang kalau vegetarian itu tidak makan daging akan kurang. Ini kita lihat aja nih. Asparagus mentah, kembang kol merah, seledri mentah, brokoli mentah, kadarnya dibandingkan hati sapi. Nah, hati sapi memang 75 kadarnya. Nah, tapi kalau kita mau makan yang mengimbangi itu bisa kacang hijau 86 bahkan asam folat. Jadi nggak masalah. Jadi pesan pentingnya dari gambar ini adalah bahwa kita jangan kecil hati yang vegetarian, kemudian untuk mengatasi asam folat perlu
makan yang bervariasi gitu ya. Jangan hanya satu saja, mentang-mentang seneng kangkung, kangkung saja. Jadi jangan cuma kangkung ya, kadang kangkung hari ini, besok bayam, besok buncis, variasi sesuai dengan kekayaan lokal yang ada di Bali atau di mana kita tinggal. Nah, ini banyak gambar yang menunjukkan kadar zat besi, ya, tahu, tempe, kacang kedelai, itu sudah pasti ada. Ini banyak semua makanan ada di brokoli, watermelon, apalagi ini tomat, banyak sekali. Jadi kaum vegetarian tidak perlu rendah diri, rendah hati boleh, rendah diri jangan. Kemudian, nah ini tadi asam folat sudah. Ini makanan yang mengandung zinc, ya. Ini ada kacang kuda. Ya. Jadi kalau saya sering makan kacang kuda, dada Didi sering membawa kacang kuda. Ya, saya belum pernah lihat tumbuhannya kacang kuda seperti apa. Saya hanya sering beli kacang kuda yang bawah ini ya, yang bawah ini. Oke, terus kita lanjut lagi. Oke, ini juga menunjukkan jenis makanan. Jadi ada kacang kedelai, kacang mente, ini almond, ini kacang merah, ya kacang yang bentuk ginjal. Itu juga tinggi mengandung zat gizi. Apa saja isinya lengkap di dalamnya. Jadi kita nggak perlu khawatir kekurangan. Nah ini juga sayur-sayuran yang bervariasi, kandungan protein. Dan buah-buahan yang bervariasi ini mengandung protein. Jadi setiap makanan itu juga ada protein. Jangan selalu mengatakan bahwa buah itu hanya vitamin, tidak ada proteinnya, salah juga. Jadi itu ada kandungan protein, ya. Jadi ini kandungan-kandungan yang ada. Nanti ini saya akan share, saya akan kasihkan, siapa tahu ini perlu dipakai untuk pedoman agar kita tidak kecil hati. Kemudian ini adalah tabel gizi ibu hamil, saya perbesar lagi. Jadi kalau ditanya apakah ibu hamil itu perlu suplemen protein, tidak perlu, karena dari makanan sudah cukup, ya dari sumber makanan sudah cukup, ya. Yang perlu apa? Yang perlu zinc. Ya, zinc ini ada suplemen, bisa kita beli tabletnya, zat besi, kalsium, vitamin B12. Nah, tapi kalau asam folat tidak perlu karena sayuran sudah banyak. Nah, vitamin D ini juga perlu, ya tidak jangan sampai kurang vitamin D. Ini selalu saya, apalagi di era pandemi kemarin, vitamin D ini menjadi primadona. Kemudian vitamin C, apalagi orang vegetarian banyak makan sayur buah, ini sangat tidak perlu. Kemudian ini tadi saya sudah sampaikan, rata-rata memang antara 10 sampai 20 kilo lah ya, kenaikan berat badan itu masih bisa ditolerir. Ya rata-rata 15 kilo plus minus itu buat rata-ratanya sepanjang kehamilan. Ini adalah tabel rata-rata untuk penambahan berat badan. Ini tidak perlu. Nah ini contoh kalau orang kekurangan asam folat atau folic acid, maka bayinya akan cacat seperti ini. Biasanya cacatnya ini multiple, ya, terutama cacat saraf. Cacatnya adalah cacat saraf, ya. Itu. Kalau kekurangan zat besi, berarti ya pucat saja, ibunya pucat. Bayinya yang lahir juga akan pucat, kekurangan gizi. Nah, kalau vitamin E untuk membantu pembentukan sel darah, vitamin B untuk pembentukan saraf, otot jantung, vitamin A untuk ketajaman penglihatan, mata, karbohidrat untuk energi. Jadi karbohidrat tadi itu tidak perlu kita nambah karena kita setiap hari makan nasi. Protein itu perlu untuk sel,
jaringan, organ, enzim, dan lain-lain. Lemak, kita nggak perlu makan lemak, tubuh kita sudah bisa bikin lemak. Nah, ini contoh nilai vitamin E yang ada di bentuk tumbuhan. Ya, mulai dari biji kapas, jagung, kacang kedelai, sudah cukup kita. Ya, sudah sangat cukup. Kalau kita makan kedelai sudah sangat cukup. Ini adalah kadar vitamin A, vitamin B1, vitamin C yang menurut penelitian dari buku yang meneliti ini tentang bayam, daun katu, daun kelor, semua saya rasa di tempat kita masing-masing selalu ada ini. Bayam, katu, kelor, singkong, pepaya, sawi, tomat mateng, wortel, ini sudah ada semua. Kemudian kalau kehamilan trimester kedua, ya trimester 4 bulan ke atas, itu yang perlu diketahui hanya berat badan kenaikannya di situ agak drastis. Biasanya bisa sampai 6 kilo. Ya. Kemudian perubahannya perut menjadi sangat cepat membesar karena proses perkembangan dan pertumbuhan bayi. Dan bayi mulai bisa dilihat apakah bayi itu respon dengan pendengaran, tes telinga ya, bisa dikagetkan bayi itu bisa bergerak. Nah, kalau bernapas, ya itu jarang sih bayi di dalam bisa bernapas. Alat kelamin sudah terbentuk, jadi sudah kelihatan jenis kelamin laki dan perempuannya. Apalagi tulang sudah mulai gampang dilihat dengan USG. Kemudian pada trimester kedua itu yang terutama penting itu kalsium, fosfor, dan magnesium. Ini semua bisa didapat dari pil, ya. Kalau kalsium itu dari pil, kapsul. Fosfor, magnesium itu selalu dapat tambahan ibu hamil. Nah, kalau misalkan ibu hamilnya tidak makan vitamin sama sekali, gimana? Kecenderungan akan terjadi kekurangan zat-zat yang minor ini, zat-zat yang sedikit yang dibutuhkan tetapi diperlukan banget. Ya, tapi kekurangannya tidak banyak, asalkan dia makan sayur dan biji-bijiannya banyak, tentu akan tercukupi. Nah, ini tidak terlalu penting. Nah, ini kecukupan tentang fosfor. Jadi kita jarang ngomong tentang fosfor ya, kita selalu ngomongnya zat besi. Zinc aja jarang, vitamin D aja jarang. Vitamin D hanya saat-saat pandemi aja. Terus sumber fosfor itu dari mana? Ini kalau non-vegetarian itu banyak dari hewan-hewan. Tetapi kalau yang dari vegetarian tuh kacang tanah, kacang hijau, jagung, kedelai kering, nah itu. Bagi yang masih minum susu, nah itu ada di susu. Oke. Ini magnesium, ya kebutuhannya magnesium. Sumber magnesium yang utama itu sayuran hijau, biji-bijian, kacang-kacangan, brokoli, coklat, itu banyak mengandung magnesium. Jadi kalau orang kurang magnesium jadi apa? Mudah hipertensi. Jadi orang yang kurang magnesium itu mudah hipertensi dan biasanya kehamilannya bisa disertai dengan hipertensi dalam kehamilan atau disebut preeklamsia. Nama penyakitnya itu. Kemudian kalau kalsium, nah ini kalsium dapat dari mana? Jadi kalsium ini banyak dari susu. Nah, kalau makan ikan, ya itu ikan ada juga kalsium banyak memang. Tapi kalau yang vegetarian, ya ini kacang-kacangan banyak mengandung kalsium. Dan kalau ibu hamil, memang disarankan untuk nambah kalsium karena banyak dibutuhkan kalsiumnya pada saat terutama pada kehamilan trimester kedua tadi itu. Ini adalah kalsium, kandungannya di dalam makanan yang ada tertampil di layar ini. Jadi yogurt banyak 120, jadi lumayan. Yang paling banyak biji-bijian wijen. Wijen ini sampai 1000-an ya mengandung kadar kalsium. Nah ini fosfor tadi sudah. Sekarang sulfur, bayang ini kita jarang menyebut ini sulfur. Jadi seolah-olah apa ini? Ya ini sulfur ini masuk di dalam asam amino protein ya. Ini penting untuk sintesis zat-zat tertentu.
Ya ini biasanya dicampur di dalam vitamin B. Kalau dalam vitamin B atau suntikan hormon insulin itu biasanya ditambahin sulfur. Ini untuk membantu detoksifikasi. Detoksifikasi, fungsinya sulfur. Kebutuhan sulfur tidak banyak, sedikit, tetapi sangat penting. Kekurangan sulfur bisa banyak dikejar dengan kalau banyak makan protein, karena protein di sana ada sulfur ya biasanya tercukupi juga sulfurnya. Nah, kalau pada kehamilan ketiga itu apa yang terjadi? Pertambahan berat badannya hanya sampai 5 kilo. Jadi yang penting tadi itu yang terutama di kehamilan trimester kedua. Berat badan itu bisa sampai 6 kilo, bahkan kadang ada yang 10 kilo. Kemudian perubahan emosi, kenapa? Karena mulai khawatir, nanti melahirkannya gimana, caranya gimana, wah takut dengan sakitnya dan seterusnya, itu menimbulkan emosi yang luar biasa. Keluhan umumnya pasti karena beban menambah, payudara tambah besar, perut tambah besar, akibatnya merubah struktur tubuh, struktur pinggang, struktur tulang belakang, kayaknya merubah semua. Kemudian janinnya kalau dilihat pakai USG bisa dilihat fungsi mata, kedip. Pak Dokter, mute. Oh, kepencet. Ya. Halo, Nggih, sudah sudah? Pak. Ya. Halo? Pak, silahkan dilanjutkan. Iya, saya heran, saya tidak pegang apa-apa kok bisa unmute sendiri. Kok mute sendiri. Oke, jadi pada trimester ketiga itu perubahan fisik penaikannya hanya sampai 5 kilo, jarang banyak kenaikan. Perubahan emosi yang banyak karena khawatir melahirkan. Kemudian keluhan yang umum, sesak napas, berat tambah, nambah cepat capek kakinya karena beratnya makin nambah. Kemudian kalau di USG, bayi sudah bisa dilihat aktivitasnya, apapun bisa dilihat. Oke. Jadi nutrisi penting pada kehamilan trimester ketiga itu disebut omega 6, omega 3 ini banyak pada kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah yang seperti ginjal tadi, dan almond. Ini banyak terdapat di sana. Ini minyak-minyak tadi, minyak kelapa, minyak gandum, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak jagung, minyak matahari. Jadi kita kaum vegetarian tidak usah khawatir. Jadi tadi kalau diringkas sumber makanan tadi itu ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin D, ya. Kalau karbohidrat yang jangan terus-terus makan nasi terus, ya sekali kita coba makan gantinya nasi itu umbi-umbian. Jadi orang makan singkong, makan umbi-umbian dikatakan kelas bawah, padahal sekarang itu menjadi kelas tinggi. Protein juga begitu, kacang-kacangan. Kenapa mesti makan hewan? Karena hewan banyak kolesterol, penyakit kolesterol sudah tahu. Banyak, mulai dari otak, jantung, ginjal, ya, kegemukan, dan seterusnya. Nah, kemudian vitamin E, asam folat, ini ada di mana? Itu kembang kol, brokoli, sayur. Saya rasa orang vegetarian yang baik selalu mengkonsumsi sayur yang banyak, yang bervariasi sudah cukup. Zat besi jelas pada bayam, kangkung, singkong. Tapi daun singkong ini perlu perhatian ya, karena di singkong itu selain ada zat besi, ada juga asam sianida, Zn. Jadi kalau orang makan daun singkong banyak, biasanya kadar Hb-nya, hemoglobinnya itu rendah karena hemoglobinnya rusak, dirusak oleh sianida.
Jadi kalau mau makan daun singkong yang benar harus ada proses. Prosesnya harus diremes-remes itu ya. Apa istilahnya itu? Kalau orang Jawa bilang dioleni. Diremes untuk membuang racunnya sianida kemudian dicuci. Jadi yang kita makan itu lebih banyak seratnya. Ya, serat daun singkong itu ya menyehatkan. Tapi kalau cairannya yang kita peres itu mengandung banyak sianida. Makanya ada singkong-singkong tertentu kan banyak yang bisa membuat keracunan kita. Oke, itu susu jelas, vitamin A, B untuk pertumbuhan sel. Ini sumber makanan yang tadi saya bilang omega 6, omega 3 itu ada kacang-kacangan tadi. Ya, ini jelas gambarnya. Makanan yang perlu dihindari itu apa? Yang mengandung parasit. Jadi makanan yang mengandung parasit itu makanan yang kotor. Ya, ada salmonellanya, ada toksoplasmanya, ada E. coli yang mengandung zat beracun, alkohol, kopi, ya, yang disebut kopi itu adalah biji kopi digoreng atau disangrai, ditumbuk, nah itu dibuat minuman itu kafe karena mengandung zat yang tidak baik untuk kehamilan ya, untuk kehamilan. Gizi buruk, terlalu banyak lemak, terlalu banyak kolesterol, kurang protein dan kurang kalori, yaitu gizinya jadi buruk nanti. Kalau kurang serat bisa bikin ambeien, hemoroid. Ya, jadi teh juga itu berbahaya karena bisa menghambat resorpsi zat besi atau makanan yang kita makan kalau kita minum teh maka zat besinya akan larut, kita akan kekurangan zat besi, akibatnya anemia atau kurang darah, kurang kadar darah, bukan kurang darah, kurang kadar darahnya. Mohon maaf Maka, Pak Dokter, kurang berapa? kita waktu sudah menunjukkan pukul 20:12, mungkin Ya, bisa saya makanya ditegur. Nggih. Ini sebentar lagi habis. Nggih, terima kasih. Oke, saya 2 menit habis. Jadi yang perlu dihindari kafein tadi jelas, alkohol, ya jangan, kemudian bumbu-bumbu yang terlalu banyak garam itu hindari ketika kita hamil. Pembentukan otak itu penting pada, ya tadi saya bilang di trimester pertama, ya penting banget. Ini dibilang 4 bulan kandungan, ya jelas awal-awal kehamilan itu sangat penting. Pembentukan intelektual atau kecerdasan, nah itu bayi-bayi setiap malam sebelum tidur itu bisa mendengar. Jadi perlu diperdengarkan musik-musik yang baik untuk perkembangan spiritual, intelektual. Jadi ini adalah ASI kalau sudah melahirkan nanti untuk persiapan makanan bayi yang terbaik. Jadi kesimpulannya kecerdasan anak itu tidak hanya tergantung genetik, tapi faktor lingkungan dan pola makan yang baik dan seimbang. Jadi itu, terima kasih atas semua waktu yang sudah diberikan. Saya bisa berfungsi, bermanfaat untuk sharing, membagikan ilmu. Saya tidak ngajarin, tapi saya membagikan ilmu yang saya dapat untuk ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya, biar bisa mengambil manfaat dari semua yang kita dapat. Yang